Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitatun Akhirah dengan NIM 224110402041 dari kelas 3 PIA. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang nomor 1, urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Urgensi pemahaman tersebut sangat penting bagi calon guru karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan variasi dalam pembelajaran. Dengan menggunakan sumber belajar PAI berbasis multimedia, calon guru bisa menyediakan variasi dalam metode pembelajaran yang akan dilakukan kepada peserta didik. Multimedia dapat mencakup berbagai jenis media seperti video, audio, gambar, dan animasi yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif bagi peserta didik. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik sehingga mereka lebih semangat untuk belajar. Yang kedua, memperkaya pemahaman konsep agama. Sumber belajar PAI berbasis multimedia dapat menyajikan konsep agama dengan yang lebih visual dan jelas. Peserta didik dapat melihat, mendengar, dan mencontoh konsep-konsep agama yang diajarkan sehingga memperkuat pemahaman bagi peserta didik. Multimedia juga dapat menyajikan contoh-contoh praktis dan aplikatif untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan teknologi. Dalam era digital saat ini, keterampilan teknologi menjadi hal yang sangat penting. Dengan menggunakan sumber belajar PAI berbasis multimedia, calon guru dapat mengembangkan keterampilan teknologi mereka sendiri dan juga membantu peserta didik mengemban akan literasi digital mereka. Pemahaman tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran akan membantu peserta didik dan juga calon guru PAI menjadi lebih efektif dan juga efisien dalam mengajar dan belajarnya. 4. Menghadapi tantangan zaman. Pembelajaran saat ini kan dibutuhkan online atau dengan jarak jauh. Contohnya dalam pandemi kemarin, pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan utama dalam pembelajaran. Sumber belajar PAI berbasis multimedia juga dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Calon guru PAI perlu memahami cara menggunakan teknologi dan sumber belajar multimedia untuk menunjang atau menjadi pembelajaran atau bisa menjadi media dalam pembelajaran mereka. Yang kelima, mengikuti perkembangan zaman. Saat ini perkembangan zaman itu semakin maju dengan adanya teknologi dan informasi juga komunikasi terus berlanjut dan calon guru PAI perlu mengikuti perkembangan tersebut. Pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia akan membantu calon guru PAI untuk tetap relevan dan tetap update dalam memberikan metode atau strategi yang diberikan untuk pengajaran kepada peserta didik mereka. Dan adanya teknologi saat ini tuh sangat penting untuk membantu pembelajaran bagi peserta didik dengan adanya aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem yang memang menggunakan teknologi seperti itu. Juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka karena apabila tidak belajar tentang teknologi maka akan semakin tertinggal oleh perkembangan zaman tersebut. Yang nomor 2 tentang teori-teori psikologi pendidikan yang sangat berkaitan dengan
multimedia. Yang pertama, teori behaviorisme. Dalam ini menekankan pada perubahan tingkah laku manusia. Yang kedua, teori kognitif. Teori ini menekankan pentingnya proses kognitif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran dengan menggunakan multimedia, peserta didik akan lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran mereka. Contohnya seperti pengamatan, pemrosesan informasi, dan memori. Multimedia membantu memperkuat pemahaman mereka mengenai suatu konsep-konsep agama melalui penggunaan visual, audio, dan animasi yang menurut mereka menarik. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Dalam multimedia, mereka akan menempuh pembelajaran dengan berinteraksi langsung dengan konten yang disajikan, sehingga mereka dapat memahami dan juga mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pemahaman dan penerapannya terhadap konsep-konsep agama yang disajikan dalam multimedia. Yang keempat adalah teori motivasi. Teori ini menekankan pentingnya motivasi dalam pembelajaran, karena dengan motivasi peserta didik akan lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Calon guru PAI dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik menggunakan media yang menarik dan juga interaktif, seperti menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis kuis, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Yang keempat adalah teori humanistik. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran dengan teori atau dengan melalui multimedia, peserta didik dapat berinteraksi dengan guru dan teman-teman mereka melalui penggunaan teknologi yang ada. Dan tujuan dari teori humanistik ini adalah untuk memanusiakan manusia. Contohnya dalam teori humanistik ini adalah sering melakukan diskusi secara berkelompok. Nah, dengan memahami dasar teori-teori psikologi pendidikan, calon guru PAI dapat merancang dan juga merencanakan pembelajaran dengan menggunakan multimedia yang sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik dari peserta didik. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dalam pembelajaran serta memperkaya akan pemahaman peserta didik tentang agama. Yang nomor 3 adalah aplikasi yang menunjang pembelajaran. Yang pertama adalah Kahoot. Kelebihan Kahoot yaitu belajar lebih menyenangkan, mudah untuk digunakan, dan juga peserta didik akan mudah dalam memahami materi sehingga lebih berkembang. Kekurangannya adalah jaringan soal dan jawaban dalam aplikasi ini terlalu pendek, jadi tidak ada penjabaran yang lebih dan keterbatasan perangkat. Selain itu hanya efektif untuk evaluasi belajar dan efektif jika ada pengawasan dari guru atau pengajar. Yang kedua adalah Google Classroom. Kelebihannya tidak sulit dalam mengakses, bahkan pemula pun dapat mengakses ini dengan baik. Yang kedua, mengelola tugas dengan baik, dan file yang masuk ke dalam Google Drive, dan maksudnya file yang dikirim itu akan langsung masuk ke dalam Google Drive. Mudah melihat pengumuman yang diberikan pengajar. Kekurangannya, tampilan terlalu sederhana dan kurang menarik, jadi peserta didik kurang menarik untuk
mempelajari dengan aplikasi tersebut. Waktu dalam mengirim tugas dapat diatur dengan bebas oleh peserta didik. Yang ketiga, Google Classmeet. Kelebihannya menawarkan versi gratis dan versi berbayar. Yang kedua, terintegrasi dengan layanan Google terintegrasi dengan layanan Google lainnya dan memberikan user interface atau tatap muka dengan mudah. Menawarkan video, audio, performa keseluruhan dan keamanan yang berkualitas. Kekurangannya memiliki fitur yang relatif terbatas, membebani sumber daya hardware-nya dan sistemnya. Nomor 4, cara penggunaan Google Classmeet. Di sini saya memilih Google Classmeet karena memang mudah. Yang pertama itu tinggal membuka Gmail, yang kedua tinggal klik Meet dan bagian rapat baru. Untuk mengirim undangan rapat melalui link atau email, klik kirim undangan. Dan untuk menyalin detail undangan rapat, klik tulisan salin undangan rapat. Dan untuk mengirim undangan melalui email, klik bagian melalui email. Yang ketiga, setelah siap bergabung ke rapat, kita tinggal pilih gabung sekarang. Sebelum bergabung ke rapat pertama, pastikan Anda atau kita sudah memberikan izin untuk mikrofon dan kameranya. Setelah Anda memberikan izin, yang diantaranya adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon. Klik mikrofon yang bergambar mikrofon ya, dan untuk mengaktifkan video atau kamera, tinggal klik kamera video call. Yang terakhir, untuk bergabung ke panggilan, klik gabung sekarang. Dan untuk mengakhiri panggilan, klik keluar dari panggilan call yang bergambar end icon. Mungkin seperti itu jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.